wabarakatuh. Ya, baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang keempat di mata kuliah manajemen perubahan. Ya, kemarin sudah kita melihat bahwa ada faktor-faktor yang pendorong dalam manajemen perubahan. Ya, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana teori perubahan klasik menurut Kurt Lewin. Jadi ini adalah cara pandang untuk bisa melihat bagaimana sih untuk bisa menghadapi perubahan tersebut. Jadi ada berbagai model yang bisa ditiru, ya sudah ada kemarin juga kita melihat bagaimana perubahan itu penting untuk kemudian diadaptasi oleh perusahaan, dan kita mau lihat bagaimana sih teori perubahan klasik yang menurut model dari Kurt Lewin. Lanjut. Konsep dasar memahami dinamika kekuatan yang bekerja dalam setiap proses perubahan organisasi. Memahami dinamika kekuatan yang bekerja dalam setiap proses perubahan organisasi. Jadi ini maksudnya adalah dari modelnya Kurt Lewin ini adalah bagaimana kita bisa memahami dinamika, karena di dalam perusahaan itu memang selalu ada yang namanya dinamika. Naik turunnya kondusivitas dari perusahaan itu memang sering terjadi. Visualisasi medan kekuatan, persaingan pasar, ini jelas ya. Kenapa ada proses pola perubahan itu? Karena adanya juga persaingan pasar yang cukup tinggi. Kemudian ada kebutuhan efisiensi. Perubahan itu juga bisa dikarenakan akan melakukan yang namanya efisiensi. Budaya yang kaku atau hambatan. Kemudian kurangnya skill, ini juga menjadi hambatan. Perubahan terjadi ketika driving force lebih besar daripada restraining force, ya. Ya. Jadi perubahan terjadi ketika driving force lebih besar daripada restraining force. Jadi lebih banyak faktor pendorong untuk melakukan perubahan daripada hambatan. Jadi hambatan ini kan bisa menyebabkan perubahan itu bisa lambat untuk dilakukan. Jadi adaptasi itu jadi melambat dikarenakan banyaknya penolakan-penolakan. Jadi kalau misalnya hambatan itu ada dan terjadi, ini perlu untuk dilakukan yang namanya proses untuk mempelajari. Sehingga modelnya Kurt Lewin ini juga bisa membantu dalam menghadapi yang namanya perubahan dalam lingkup bisnis ataupun dalam lingkup organisasi. Selanjutnya, ada 3 tahap Lewin, analogi balok S, unfreeze, change, dan refreeze. Ini adalah pola perubahan yang bisa kita ambil ya untuk menanggapi, untuk bisa mengambil peluang dalam perubahan itu sendiri. Yang pertama adalah unfreezing, mencairkan status quo, ya. Unfreezing artinya kita membuka diri, sama dengan S ya. Jadi dari dia beku, kemudian dia nanti akan mencair. Ya, proses mempersiapkan organisasi untuk menerima bahwa perubahan diperlukan. Ya, apa tujuannya? Meningkatkan urgensi perubahan, mengidentifikasi hambatan utama, mengkomunikasikan mengapa harus melakukan yang namanya suatu perubahan. Jadi kalau Lewin bilang adalah perusahaan itu butuh juga untuk mencair, artinya mengikuti apa yang menjadi pola perubahan tadi. Seandainya perubahan tidak melakukan yang namanya unfreezing, artinya membuka diri terhadap perubahan tersebut, otomatis yang lebih menonjol adalah hal-hal yang mendapatkan hambatan, hal-hal yang kemudian melakukan penolakan terhadap perubahan. Mengapa kemudian ini perlu dilakukan? Bahwa ketika ada perubahan, jelas ada hal-hal yang menyebabkan orang itu tidak terlalu menerima dengan pola perubahan tersebut, sehingga dibutuhkan komunikasi yang jelas, yang spesifik, yang details kepada tiap-tiap orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya movement atau change, ya. Langkah yang kedua adalah movement atau change atau melakukan perubahan pada masa transisi. Tahap di mana perubahan benar-benar diimplementasikan. Orang mulai belajar perilaku dan cara kerja baru. Apa tantangan utama? Kebingungan, ketidakpastian, dan penurunan produktivitas sementara. Nah, pada tahap change ini adalah proses pembelajaran terhadap
pola perubahan tadi. Ada proses evaluasi di dalamnya untuk bagaimana kemudian perubahan itu bisa menjadi hal yang punya manfaat, ya, sehingga apa yang menjadi tantangan utamanya terkait dengan orang jelas bingung dengan cara kerja baru atau sistem yang baru, kemudian ketidakpastian apakah ini akan berhasil atau tidak, kemudian jelas bisa saja terjadi yang namanya penurunan produktivitas karena yang tadi disebabkan oleh kebingungan terhadap sistem. Kemudian orang, kalau ada yang namanya perubahan, orang pasti akan melihat ini kayaknya tidak akan berhasil. Contoh, ya, contoh kasus terkait dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Banyak orang yang meragukan, ya, yang bingung, yang ragu dengan salah satu program yang cukup menjadi prioritas pemerintah, misalnya contohnya adalah MBG. Nah, ini adalah salah satu pola perubahan yang terjadi dalam program-program kerja pemerintah. Sebelumnya kan yang ditamakan adalah terkait dengan pendidikan. Nah, ini juga bagian dari proses dari mendukung pendidikan tersebut. Nah, jadi inilah yang disebut dengan adalah proses perubahan yang butuh untuk selalu dikomunikasikan dengan jelas, ya, dengan detail sehingga orang itu bisa menerima gitu. Kemudian pola-pola kerjanya juga harus betul-betul diatur ketat, kemudian betul-betul ada proses evaluasi yang dilakukan berkelanjutan sehingga program-program ini atau misalnya pola perubahan yang datang itu tidak menjadi sesuatu yang dapat menghambat. Sehingga tadi perlu untuk dikomunikasikan terhadap perubahan yang tadi. Kenapa harus melakukan perubahan? Ya, apa yang menyebabkan perubahan terjadi? Contoh misalnya ada sempat yang menyampaikan ke saya bahwa perusahaannya itu membuat yang namanya perubahan dalam sistem kerja gitu. Termasuk di dalamnya adalah pola perubahan sistem kerja yang mereka juga akhirnya bertanya-tanya. Begitu mereka ditanyakan kenapa ini pola kerjanya berubah, jawabannya adalah bagian manajemennya hanya bilang ini aturan dari pusat. Nah, kalau jawabannya seperti itu, jelas akan menimbulkan banyak pertanyaan. Ini kenapa? Ini kenapa? Dan jangan sampai hal ini akan menyebabkan yang namanya turnover. Apalagi itu perbedaan pola kerjanya itu sangat jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Sehingga penting sekali yang namanya mengkomunikasikan perubahan tersebut. Apa alasannya, kemudian apa tujuan dari pola perubahan tersebut, apa kira-kira manfaat dari perubahan tersebut. Sehingga orang-orang yang ada di dalam perusahaan, dalam organisasi itu tahu makna dari perubahan. Karena setiap perubahan itu pasti ada namanya penolakan. Sehingga setiap kali ada perubahan, ya, perubahan itu perlu untuk dikomunikasikan. Karena kenapa? Kalau ada perubahan jelas ada yang namanya pola perilaku kerja yang baru, orang mesti belajar lagi, ya. Orang belum tahu sistem kerjanya, orang belum paham tentang kebijakan yang dikeluarkan, maka penting untuk mengkomunikasikan. Karena yang namanya masa transisi itu kan masa masih beradaptasi dengan keadaan. Sama seperti kita pada saat terjadi COVID-19 beradaptasi dengan teknologi. Sama seperti kita zaman itu kita beradaptasi dengan teknologi. Semakin kesini semakin banyak teknologi-teknologi baru yang kemudian berkolaborasi dalam pola kerja yang kita lakukan sampai dengan hari ini. Kemudian tahap ketiga adalah rephrasing, membekukan kembali, menjadikan perubahan sebagai bagian permanen dari budaya dan operasional organisasi. Ya, institusionalisasi cara kerja baru, memberikan dukungan dan pelatihan berkelanjutan, merayakan keberhasilan perubahan. Rephrasing artinya membeku ulang, dibekukan kembali itu. Ketika misalnya sudah dilakukan tadi menerima, mempelajari pola perubahan yang terjadi secara eksternal, kemudian maupun di internal, kemudian melakukan perubahan, ya. Kemudian melakukan perubahan itu jelas ada namanya proses untuk belajar dan melakukan evaluasi pembenahan. Kemudian tahap ketiga adalah rephrasing, adalah pembekuan. Artinya proses untuk mempatenkan, proses untuk menetapkan
bagaimana pola kerja yang baru. Dalam hal ini perlu untuk dilakukan yang namanya ada manajemen mendukung, ada namanya pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan. Karena kenapa? Kalau ada pola kerja yang baru, tentu juga berdampak bagi kinerja dari karyawan itu sendiri. Karena kenapa? Perubahan itu kan bisa dari dalam bentuk sistem kerja, ataupun mungkin perubahan itu bisa datang dari pola atau dari teknologi atau alat yang digunakan. Sehingga dalam hal ini kalau menurut Lewin ada 3 tahapan ini penting untuk dijadikan sebagai ilmu ya, sebagai ilmu bagi seorang manajer untuk bisa menghadapi yang namanya perubahan. Ya. Strategi implementasi dari model Lewin ini. Yang pertama adalah komunikasi. Menjelaskan manfaat perubahan secara transparan untuk mengurangi resistensi. Ya, mengkomunikasikan. Ya, saking pentingnya komunikasi ya. Penting sekali komunikasi itu dilakukan oleh manajemen kepada semua unsur yang ada di dalam perusahaan. Karena namanya perubahan adalah sesuatu yang belum pernah terjadi, kemudian pada saat ini terjadi. Sehingga butuh untuk dikomunikasikan. Kemudian edukasi. Memberikan pelatihan agar karyawan merasa mampu ya di tahap movement, di tahap perubahan. Jadi ada proses edukasi, pelatihan-pelatihan yang diberikan ya sebelum akhirnya akan nanti menetapkan. Kemudian pada proses penetapan ya, pembekuan daripada proses budaya kerja tadi itu tetap harus ada namanya memberikan pelatihan secara berkelanjutan. Kemudian insentif, memberikan penghargaan bagi mereka yang mengadopsi cara kerja baru pada saat sudah ditetapkan. Jadi ketika misalnya ada keberhasilan dari penerapan pola perubahan kerja tadi, ketika berhasil oleh karyawan itu dapat diterima, mereka mampu beradaptasi, mereka mampu meraih produktivitas yang tinggi, kinerja yang tinggi, maka penting untuk memberikan insentif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika misalnya mereka berhasil terhadap perubahan tersebut, kemudian diberikan penghargaan, ini akan membantu hasil dari komunikasi yang tadi. Artinya karyawan itu sudah bisa merasakan manfaat dari perubahan itu. Ketika mereka bisa merasakan manfaat dari perubahan itu ya, dampak dari perubahan itu, tentu mereka akan yakin, oh ternyata perubahan ini penting untuk kinerja kita di perusahaan ini. Jadi makanya memang strateginya adalah diawali dengan komunikasi. Saking pentingnya komunikasi dalam perusahaan. Makanya ada yang namanya variabel komunikasi interpersonal, kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, menyampaikan maksud dari informasi yang akan dia sampaikan. Ini sangat penting. Jadi strateginya ada 3, komunikasi, edukasi, dan pemberian insentif. Baik, ya dari ketiga tahapan dalam model Lewin ini, jadi kita punya gambaran bahwa model Lewin ini bisa dipakai oleh seorang manajer dalam menghadapi yang namanya perubahan. Perubahan itu tidak bisa ditolak, tetapi perubahan itu butuh untuk diterima, kemudian dipelajari, dianalisa, dan diterapkan ke dalam perusahaan. Sekali lagi, dalam perubahan memang tidak selalu menjanjikan yang namanya keberhasilan, tetapi apa yang diupayakan dengan benar, apa yang diupayakan dengan terstruktur tentu akan memberikan dampak atau hasil yang baik juga di akhir. Ya, jadi perubahan itu menjadi hal yang tidak bisa ditolak dalam lingkup industri, ya, lingkup kelembagaan itu perubahan itu selalu akan terjadi. Tujuannya adalah untuk keberlanjutan kinerja produktivitas daripada perusahaan itu sendiri. Tinggal bagaimana kemudian menyingkapinya, bagaimana caranya untuk bisa menangkap perubahan tersebut sehingga punya dampak yang positif bagi organisasi. Oke, baiklah, ini saja materi dari pertemuan yang keempat, model pola perubahan dari Lewin, sangat penting.
Dan untuk bisa mengisi absensinya, saya hanya ingin menanyakan terkait dengan ada di slide keberapa strategi implementasi dalam pola perubahan Lewin ini. Jadi ada di slide keberapa strategi implementasi dari 3 tahapan Lewin ini. Ada di slide, sekali lagi ada di slide keberapa strategi implementasi dari model pola perubahan Lewin. Ya, silakan nanti di japri ke saya jawabannya ada di slide keberapa untuk bisa saya isi ke daftar hadirnya sebagai mahasiswa yang hadir. Oke, baik, apabila juga ada pertanyaan dari materi ini, silahkan dijapri langsung ke WA saya secara pribadi, dan insya Allah akan saya jawab ya dari pertanyaan itu kalau masih ada yang belum jelas. Baik, saya akhiri pertemuan kita di mata kuliah ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Apabila ada yang keliru dalam penjelasan saya, silahkan disampaikan nanti di kelas berikutnya. Sampaikan juga nanti bisa kita diskusikan dalam ruang kelas pertemuan berikut ya, yang bisa langsung tetap langsung lewat Zoom. Kemudian segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan-kekurangan itu dari diri pribadi saya sendiri. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.